Halo, bersama kita lagi di channel Fala Story dengan cerita kita berpetualang. Oke sob, kita akan menceritakan tentang rantau. Seperti apa kelanjutannya? Mari simak videonya. Oke, kembali lagi pada video kita. Di sini saya mau menceritakan pengalaman apa dan bagaimana saya merantau. Saya merantau itu pertama kali itu bersama orang tua di Gandoang Cilengsi, Bogor, dekat Taman Buah Mekarsari kira-kira ya. Di situ saya sama orang tua masih saya kelas 1 belum sekolah sampai kelas 5 SD di Cilengsi Gandoang 2. Di situ saya masih bersama orang tua. Nah, sedangkan pengalaman saya yang sendiri itu tahun 2019 bulan Agustus, tanggalnya saya lupa tanggal berapa lupa. Nah, di situ saya sedikit dramatisnya di mana kondisi saya berangkat dari Jogja ke Bali ini, saya itu dalam kondisi tangan patah. Otomatis dong keluarga itu seperti ya, kenapa kok nggak pas sehat aja, kenapa kok nggak gini nggak gitu. Aku mikirnya gini, pada saat waktu itu pekerjaan saya pas di sana, saya udah bener-bener nggak mau lagi, istilahnya udah pasif aja tuh, pasif aja tuh ya ngalir gitu aja, nggak ada perkembangannya, mau ini itu. Kita berekspresi juga kadang namanya orang kampung kan, omongan orang kampung yang ini itu. Kita mau berekspresi itu kadang tuh setengah ya setengah enggak, akhirnya nggak jalan gitu loh. Kita nggak bisa bebas. Nah, sedangkan pas aku di sini pun pertama kalinya juga kerja satu tangan. Nah, tapi kerjanya agak lumayan enak sih, soalnya aku istilahnya online shop. Aja. Ya, online shop, terus menjajakan berbagai obat-obatan herbal sampai sekitar 3 bulan lamanya baru tanganku sembuh. Di situ aku banyak sih pengalaman ya, istilahnya yang sampai ke tukang bangunan pun aku ya ketemu sama Kak Doni ini. Ketemu sama Kak Doni ini ya di proyek. Awal pertama kalinya di proyek ya dikira gimana, orang Cina nyasar. Iya. Benar. Orang Cina nyasar gitu timur. Benar. Ini orang rumahan kenapa kerja bangunan gitu. Tapi dulu sebenarnya aku sama bapakku tuh udah pernah kerja bangunan. Tidur di kantong semen aku masih ingat. Terus dulu gimana rasanya pas di Cilengsi Gandoang tuh makan nasi kikil tuh, waduh nikmatnya luar biasa. Terus aku ditinggal di lantai 2, kalau nggak 3 tuh aku nangis di lantai 1. Itu masih kecil sekali, umur berapa? 7-8 tahun aku udah kemana-mana. Tapi dibawa orang tua loh ya, bukan aku jalan sendiri. Emangnya. Nah, di situ aku di sini nemuin titik terang. Mau kok apa sih sebenarnya dan bagaimana sih ke depannya? Nah, aku di sini dapat pengalaman, aku bisa berekspresi apa yang aku inginkan itu. Aku bisa bebas berekspresi, aku mau gila-gilaan istilahnya. Mau apa aja, kerja apa aja ya. Terserah aku itu loh. Ya, ke yang penting positif gitu ya. Yang penting nggak yang aneh-aneh dan sebagainya gitu. Nggak mengganggu orang lain. Istilahnya di sini aku nemu kebebasan berekspresi dalam pengalamanku ya. Istilahnya aku jadi tukang bangunan, terus jadi ini itu. Aku nggak bisa
nggak bisa bayangin dulu, wah aku malu banget. Terus aku pikir-pikir lagi nih, apa yang buat aku malu? Di sini nggak ada yang kenal aku. Terus ya akhirnya itu ngalir dengan sendirinya ya. Mau aku apa ini itu, akhirnya ya sedikit lah bisa nge-save walaupun nggak banyak. Nah akhirnya masa covid ini aku banting setir ke dunia YouTuber ya. bersama Kak Doni, boleh bang. Jadi ya suka duka kita bersama. Di sini kita ngekos bareng, makan juga bareng, tidur bareng, tapi bukan yang gitu-gitu ya, istilahnya masih normal. Masih normal gitu. Ya gimana Kak, ada cerita kah kakak yang bisa dibagikan sama teman-teman? Iya, kalau saya juga punya pengalaman sih seperti Mas juga. Saya juga kan perantau juga nih. Saya dulu merantau tahun 2006, itu ke kampung saya sendiri dulu, makanya ke daerah saya sendiri dulu. Saya waktu itu di Sumba Timur, waktu itu saya merantau di sana kerja. Dan saya di situ saya gimana ya, makanya saya waktu saya merantau itu saya baru tahu rasanya jadi orang perantau itu, oh ternyata gini rasanya gitu loh. Artinya saya nikmat. Enak apa enggak? Kalau dibilang enak aja, jadi pengalaman hidup, enak. Jadi di situ saya sudah ngalamin tidur di jalanan, nggak makan juga saya udah tahu gitu loh. Jadi di situ saya semakin saya kuat gitu loh. Jadi di situ dulunya saya pemalu jadinya juga ya. Awalnya juga pemalu. Saya pemalu. Kalau tapi akhirnya malu-maluin. betul. Tapi enggak juga sih malu-maluin. Jadi masuk inspirasinya malu-maluin. Saya dulu begitu tahu kenal yang namanya rantauan, akhirnya saya juga dapat kepercayaan sih sebenarnya dari mungkin dari bosnya. Artinya kepercayaan itu artinya kita dipercaya mau kerja di mana kita dipanggil, kerja apa kita dipanggil gitu loh. Jadi itu salah satu juga kepercayaan kan. Akhirnya tahun 2008 kebetulan bosnya itu dari Jakarta. Jadi saya dioper ke Kupang. Saya sampai di sana kerja, yang tadi saya tidur di jalanan, makan pun ada sahur oke. Sayur apa tuh? Sahur apa aja lah, biasa kalau di sana sahur putih, sawi putih itu? Sahur hijau maksudnya. Salah. Gak apa. Jadi akhirnya ada dulu kantor daerah di Sumba Tengah itu, saya dioper ke sana. Jadi sampai di sana kita kerja. Dulu kita punya, kenapa kita tidak sampai selesai kerja di sana? Di mana? Juga Kupang? Bukan, masih di Sumba Tengah. Tengah. Saya kan di Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur. Jadi waktu itu kita dioper ke sana untuk kerja di sana, kerjain kantor daerah Sumba Tengah. Sumba Tengah. Jadi kita kerja di situ, nggak tahu ada temanku pas kerja gitu, kerja malam, lembur ya. Pas istirahatnya kita ngobrol sama teman-teman saya. Saya kan mungkin nadanya terlalu tinggi kali ya, apa mungkin suara bassnya itu memang besar, jadi kayak subwoofer. Jadi teman-teman yang lain kan terganggu gitu loh dengan cerita kita. Jadi akhirnya bangun dia, marah. Oh, ganggu aja, padahal memang baru istirahat kerja kan. Jadi masa kita habis pulang langsung tidur kan tak mungkin. Pasti mandi dulu, terus nongkrong dulu kan sebentar gitu. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk. Ada teman saya tidak terima. Orang ini baru jam 10 kan, pas jam istirahat dia adalah 10:30. Tidak terima dia. Akhirnya dia bawa bambu tuh panjang sedepah gini lah, panjang. Dia hajar temanku, bukan saya dipukul. Setelah dia hajar temanmu. Akhirnya temanku berdarah kepalanya. Jadi saya yang hajar. Saya hajar dia pas waktu kalau di sana kan masih pakai generator waktu itu.
Jadi saya hajar dia di situ, akhirnya bosnya itu pisah kita derai gitu ya. Ya sudah, saya juga diam. Jadi kalau bosnya bertindak ada diam. iya mau gimana, kita juga hargai. Yang walaupun dia kan dari luar, kita juga patut kita hargai. Iya. Jadi akhirnya 1 minggu kemudian terjadilah juga masalah besar. Waktu itu masalah kereta gitu tuh, apa yang biasa kita dorong di bangunan itu? Arko tuh. Arko yang rodanya 3, roda 1. Tapi ada cagaknya 2 juga. Jadi waktu itu kan jadi iklan. Iklan kita nih jadinya. Jadi akhirnya ya, itu kan punya mandor 2. Bosnya 1, mandornya 2. Jadi mandor yang di sebelah ini ambil punya kita, barang kita. Jadi begitu dia ambil, kita ambil kembali. Kita ambil kembali, dia juga datang ambil kembali juga. Terus yang sebenarnya yang punya itu kan punya kita. Jadi kita ambil kembali. Akhirnya tak suruh anak saya, sosok preman juga. Jadi tak suruh ada masih adik-adik lah, tak suruh ayo ambil kembali gitu. Saya yang mungkin penyebab itu masalah, mungkin saya juga. Saya suruh ambil. Habis itu dia tidak mau kasih kembali. Jadi akhirnya saya bilang sama teman saya yang satunya yang kena pukul yang saya bilang tadi itu. Jadi saya ajak dia ke sana, ayo kita ngomongin baik-baik di sana gitu. Begitu mau ngomong di sana, baru kita samparin gitu. Kita langsung dikepung. Begitu dikepung, kalau mereka pakai bahasa daerah di sana, ayo taruh gitu bahasanya. Kalau pakai bahasa daerah, Taruh itu apa? Ayo kalau kita di sana kan tahu itu taruh itu kan berantem gitu. Artinya berantem. Jadi saya tengok di sebelah kiri saya udah ya adalah umur, kalau waktu itu kan dia kira-kira umur 30 lebih tahun lah umurnya. Saya baru masuk 16 waktu itu. Tapi badan saya masih kurusan sekarang, bro. Jadi dulu badan gue pakai baking powder. Saya lihat di sebelahan saya, dia yang paling manasin orang gitu. Tak hajar di situ. Begitu tak hajar, pukul sekali aja, kayu usuknya itu kayu ngeri di badan saya, bambu usuk lari naik di kepala saya. Terus sudah kita perang, kita ada 9 orang. Jadi kita lawan 30 orang. Kurang lebihnya begitulah. Jadi intinya mereka lebih banyak dari kita. Akhirnya kita kejar mereka ke sawah-sawah tuh. Jadi akhirnya kita balik lagi. Kalau waktu itu kan gimana ya, saya langsung pas pulang ngejar mereka tuh, nggak dapat. Akhirnya sampai di situ saya suruh mereka kerja, saya jadi bos lagi. Saya bikin panah. Ternyata bos pas datang dari kota ke tempat itu, tempat kerja. Ternyata sudah ada 3 trek. Undangannya mereka tadi, keluarganya. Mereka undang 3 trek tuh. Trek di sana kan bak kayu pakai. Jadi mereka pakai 3 mobil nih. Bosnya datang sampai nangis dia bilang, "Tolong sekarang harus pergi," katanya. Tunggu di sana. Jadi sebelum dikepung nanti, kalau sebelum ditutup jalan keluarnya. Kan di sana kan cuma ada 2 jalur aja. Jadi kalau mereka sampai tutup yang 1 jalur itu, kalian tak bisa keluar katanya. Akhirnya bosnya juga ikut pergi. Ikut pergi. Jadi proyeknya ditinggal sama bosnya. Semuanya dibilang karena saya. Tapi bosnya bilang, "Kamu tadi dikeroyok Don," katanya. Dia lihat gini, mana badanmu gitu. Saya bilang enggak ada apa-apa sama kamu. Memang bosnya itu sayang sama saya. Udah tahu kalau kamu bener gitu. Iya. Jadi kamu tadi dikeroyok sama orang loh, orang banyak keroyok kamu katanya. Saya bilang enggak ada apa-apa loh Pak gitu. Dia tengok-tengok, lihat badanku, muter-muterin badan saya. Saya bilang enggak ada yang sakit, yang luka pun sedikit enggak ada. Itu orang mana tuh? Itu masih Orang Sumba juga. Sumba juga, tapi dari Sumba Barat. Sumba Barat. Kita Sumba Barat Daya. Jadi akhirnya sampai kita dipulangkan ke kota. Nah sebelum itu mereka bosnya telepon ini dulu, polisi dulu. Polisi. Jadi dari kota turunkan brimob 1 kompi waktu itu. Jadi pas kita sudah di tengah jalan, pas
ketemu dengan Sadis ya orang sana ya. oh, juga mobil pakai bawa tombak lagi, parah panah kan mati kita. Itu udah mau membunuh orang. Ya, jadi tadi ceritanya waktu sudah kerja di sana, akhirnya kita dijaga sama polisi. Jadi ada polisi militer lagi yang jagain waktu itu. Memang enggak aktif sih di situ, cuman pas dia pulang kantor mampir di situ. Apa mungkin digaji sama bos, enggak tahu. Jadi akhirnya kebetulan ada pekerjaan di Kupang sana. Sebenarnya saya juga enggak terdaftar di situ. Oh, siapa yang dulu itu pernah ini Ya. masalah? Halo kawan-kawan. Siapa yang dulu punya masalah sama dia? Maafkan saya ya, dulu saya memang kurang ajar. Jadi tolong saya dimaafkan. Itu udah ya dulu ya udah dulu dah. Dulu. Sekarang saudara saya hidup minta itu maaf. ke depan, Saya bukan masa lalu. saya sudah berubah, nggak kayak dulu lagi. Jadi habis itu saya nggak dapat gini, saya nggak terdaftar waktu itu oper ke sana ke Kupang. Jadi teman-teman saya yang lain kok bilang kalau Doni nggak ikut, kami juga nggak ikut gitu. Jadi akhirnya bosnya terpaksa pakai terpaksa sekali. Serius emang saya nggak terdaftar. Jadi kalau Doni nggak ikut, kami juga nggak ikut gitu. Jadi akhirnya saya dimasukin juga. Nah, dimasukin akhirnya juga. ngerantau ke Kupang. Jadi sampai di sana kita kerja. Masih di proyek juga. Sorry. Kita kerja, pas mau pulang gitu. Oh iya, masih berantem juga sama teman orang Sumba Barat juga. Saya lupa namanya. Saya juga minta maaf saudara, tapi saudara ini dia mau menolong saya. Saya mau balas kebaikannya sekarang, saya nggak bisa. Sudah jauh di sana. Sudah jauh lagi. Dia anak dari Wejewa, tapi dia lebih tua dari saya. Kira-kira belasan tahun lebih umur dari saya. Waktu itu kita berangkat, saya nggak bilang pukul dia ya, tapi kita saling baku balas pukul. Jadi habis pekerjaan di situ, saya memang banyak kenal teman saya namanya Ali. Dia orang dari dari Sunda. Iya, Jawa Barat. Jadi kalau mungkin saudara Ali nanti nonton, kalau masih ingat saya dulu yang pernah pas kita berpisah menangis, saya orangnya nih. Mas Ali orang mana tadi? Sorry. Mas Ali orang mana tadi? Sorry. Orang Sunda. Jadi ini dulu yang masih mungil-mungil, kalau memang Mas Bro masih ingat, mungkin ada belasan tahun yang lalu lah. Jadi kalau masih ingat dulu Bro di Kupang Soe, di sana pernah dulu kita menjadi teman, menjadi saudara. Kita makan bersama, tidur bersama, tapi yang tidur yang normal. Ya, betul. Bukannya gini-gini. Enggak begitu. Jadi pas pulang memang saya di situ baru pertama kali saya sedih dengan bagaimana kita berpisah dengan seorang sahabat, seorang teman gitu ya. Saya baru merasakan di situ, saya juga menangis. Dia juga menangis. Sinetron. Iya. Banyak sebenarnya, cuman saya lupa nama mereka. Mereka menjadi saudara saya yang baik. Salah satu yang diingat ya. Iya. Jadi ada loh kenangan mereka di kampung sekarang masih ada. Tapi bukan harga yang mahal sih, cuma mangkoknya segini. Ada pakai tutupan, itu yang saya simpan sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti mereka bisa lihat video kita ini, jadi bisa menjadi ingat kembali gitu loh masa-masa lalu. Jadi pas kita pulang artinya kerjaan sudah selesai, saya mau pulangkan ke kampung, tapi tidak ditanggungin ongkos loh, nanggung sendiri waktu berangkatnya baru. Dari Kupang ke Sumba. Katanya kita mau pulang, tapi sampai di kota Kupang, kita mau tinggal di mana? Kenal siapa di sana? Keluarga? Nggak ada. Punya keluarga, nggak tahu tempatnya di mana. Saya tapi nggak ada. Saya punya om di sana. Dia waktu itu saya belum lahir pun dia sudah di sana. Dia belum nikah pun dia sudah di sana. Dan saya tak tahu di mana tempatnya. Di mana tempatnya. Dan akhirnya tinggal di mana? Tinggal di tempatnya saudara yang tadi yang saya berantem sama dia. Tinggal di rumahnya. Nggak canggung. Tapi saya juga was-was waktu itu juga. Akhirnya saya beli pisau panjangnya segini. Serius sumpah loh. Jadi kalau nama pisau itu pisau orang sabu. Saya beli yang kayak gitu.
Pas sampai di rumahnya saya curiga dia memang waktu itu kan kalau masalah beli minuman kan jarang dia. Jadi dia beli bir 2 krat. Saya bilang orang, karena saya sudah kenal sebelumnya. Orang ini kalau kan agak perhitungan kan. Saya bilang orang ini kalau kelakuannya sampai begini, caranya dia kalau sampai begini berarti punya maksud gitu loh. Dia undang semua saudaranya, tapi pisau saya tak taruh sini, saya juga tidur. Saya tidur di rumah, di kamarnya dia lagi saya tidur. Di kamarnya buaya. Tapi saya bilang sama kawan-kawan saya bilang kalian minum aja, saya aja tidur di sini gitu. Tapi pisaunya begini terus saya tidur. Ternyata sampai pagi nggak terjadi apa-apa, saya masih hidup ya. Saya bilang ya udah masih bisa lah. Jadi kita kan sudah mau pulang nih. Nah ternyata setelah saya jadi pulang, uang saya masih ada. Nah temanku 2 orang ini yang nggak punya uang, kehabisan uang. Kalau dibilang bukan gimana ya, kasar ya kalau bilang main-main perempuan gitu, enggak, bukan itu. Artinya mereka foya-foya ke kota, keluar masuk kota, minum, makan kan. Akhirnya uang mereka habis. Jadi tinggal uang sisa saya. Jadi saya bilang kita mau pulang sekarang, ongkos sudah habis, saya bilang begitu. Kalian masih punya uang? Mereka bilang enggak ada. Saya bilang kalau begini caranya gimana ya? Jadi kita enggak jadi pulang, saya bilang begitu. Terus uang yang ini gimana katanya? Saya bilang kita ngekos aja. Kebetulan di sana per bulannya itu 100.000 sudah kayak gini kamarnya, sudah bagus, ada terasnya lagi. Jadi akhirnya kita ngekos. Akhirnya uang yang ada itu pakai beli peralatan rumah tangga. Tinggal di orang tuh? Ada 3 orang. 3 orang. Jadi akhirnya kita sudah beli beras 5 kilo. Uangnya sudah habis, 1 sen pun udah tidak ada tuh. Jadi pas kita cari kerjaan waktu itu, pas hari yang sama nih, pas kita ngekos hari ini. Jadi kita ini tidak tahu anak cowok ini dia dari kosan situ, tak kirain kan anak kos sekitar situ juga, atau mungkin anak dari yang punya kos gitu. Tak titip HP-nya dulu, HP Nokia N70 ya, N70. Titip di situ, tolong cas dulu ya gitu. Dibawa kabur HP-nya. Kita waktu itu belinya 112. Kalau HP saya masih aman, saya enggak saya kasih. Itu HP-nya teman saya namanya Darius. Jadi akhirnya dibawa kabur HP-nya tadi. Jadi 1 minggu kemudian berasnya habis, bro. Pekerjaan belum ada. Saya bilang gimana nih? Saya bilang sama teman saya gimana kita mau makan nih, saya bilang. Jadi akhirnya teman yang saya bermasalah sama dia tadi, dia yang datang kasih kerjaan. Padahal musuh besar tadi. Jadi dari kawan. Dia mencari tolong kita gitu loh. Jadi dia bilang di sana ada kerjaan, masih saudara sama dia yang punya kerjaan. Ada di sana kerjaan kalau mau katanya. Saya bilang mau aja, kebetulan kan masih nggak ada. Mau. Ya sudah, kerja sehari nggak bisa kerja. Nggak tahu kerjaannya. Akhirnya kita kasbon 20.000 sama berasnya 5 kilo. Besoknya udah berangkat kerja, bro. Udah berangkat kerja? Nggak berangkat lagi. Udah nggak bisa kerja. Waduh, kurang ajar. Kita nggak bisa kerja gimana? Lain profesi soalnya. Habis itu 1 minggu lagi kemudian berasnya habis lagi, bro. Iya, sumpah nih. Bukan habis sih, masak sekali habis dah. Jadi yang datang dia lagi tadi. Dia datang, katanya ada teman dia yang kerja di kampus apa di sana tuh, Undana tuh di Kupang sana. Katanya ada yang perlu kerjaan di sana, bilang pagar keliling waktu itu. Jadi namanya kepala tukangnya ini Soleman, masih saudara juga, artinya masih sama-sama kita satu daratan gitu loh, dari Sumba. Akhirnya dia itu kenal sama saudaranya itu. Kerja sama dia sampai saya dapat banyak pengalaman di situ gitu. Jadi sampai sekarang kami masih berteman. Yang namanya jadi saya walaupun dulunya saya musuhin dia musuhin saya. Dia menentukan. Iya. Kemudian dia membantu saya lagi.
Jadi saya bilang dia itu malaikat saya gitu. Oke. Begitu saja kawan-kawan cerita masa-masa lalu tentang merantau ya. Jadi saya kira itu saja. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Dilanjut di tema yang berbeda, tetap di channel Fala Story. Like, comment, and subscribe ya untuk channel ini supaya lebih berkembang lagi dan bisa seterusnya untuk berkreasi. Dukungan teman-teman sangat berguna sekali buat kita untuk terus semangat dan semangat. Yes. Thank you very much.